Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma asabahu lil mu'minin ziyadatan li imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak saudara berkat Allah, tema kajian kita mengenai akidah Ahlussunnah tentang musibah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat yang kita sebut ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran para Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat mengenai cara menyikapi musibah. Musibah itu apa? Sebelumnya kita bisa bahas musibah dalam bahasa Arab dari kata asaba yusibu. Asaba yusibu berarti menimpakan, mengenakan. Jadi ketika saya melempar sesuatu, maka lemparannya itu disebut musibah. Lalu orang yang kenanya disebut musabun. Orang yang terkena musibah. Orang-orang yang mengenakannya itu boleh disebut musib, ya. Tapi kenapa disebut dengan kalimat musibah? Dalam bahasa Arab, ketika ada satu yang negatif, biasanya digunakan kalimat yang berjenis feminin, yang kita sebut bahasa Arabnya muannas, kata yang berjenis perempuan, musibah, pakai ta, indikasinya negatif. Bapak saudara makan Allah, kata musibah di dalam Al-Quran muncul sekitar 10 lebih. Adapun dengan kalimat kata kerja asaba, yusibu itu lebih dari itu. Contohnya ayat yang tadi kita baca waktu khutbah, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Ayat ini paling cukup, paling sederhana untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah mengenai musibah. Ma asaba min musibatin. Dalam bahasa Arab kata ma itu artinya apa saja yang menimpa. Ternyata dalam ilmu akidah yang menimpa kita itu apa saja, itu ternyata tidak hanya persoalan yang kita sebut hari ini bencana. Masih ingat hadis itu bahwa sahabat Nabi ditimpa oleh angin, lalu dia menganggap itu musibah. Ternyata apapun yang terjadi, kecil besar, itu adalah musibah bagi orang-orang yang menganggapnya buruk. Namun di tengah ayat dikatakan, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, kalbunya akan menemukan jalan. Kenapa? Yahdi qalbah, Allah akan memberi hidayah jalan kepada kalbunya. Bapak saudara makan Allah, sakit, sehat itu bagi kita mungkin satu yang berbeda, tapi di sisi Allah sama. Orang sakit yang sabar, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang tidak sakit lalu bersyukur. Karena ternyata musibah itu ada bermacam-macam. Maka kita bagi musibah itu dalam hadis Nabi dikaitkan dengan qadar, takdir. Ada yang disebut khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun ternyata kata baik dan buruk itu persepsi, adanya di sini. Persepsi. Sakit itu buruk menurut kita. Benar nggak? Kita kalau kena penyakit buruk nggak? Di sini kalau ada yang dokter, lalu ada orang yang sehat terus, atau tidak ada orang yang sakit, bagi dia itu baik atau buruk? Gimana kira-kira? Dokter, ada dokter nih, tapi di kampung itu, di kota itu nggak ada orang sakit, berarti dia nggak punya kerjaan dong. Maka bagi dokter, bagi siapa lagi? Apoteker, bagi perawat,
Ini ada perawat bersama kita ya, Bang Adi. Orang-orang yang bekerja dalam dunia kedokteran justru menganggap baik sesuatu yang kita nganggap buruk. Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, baik buruk itu persepsi. Dalam bahasa hadis qudsi disebut zan. Muncullah kalimat dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa persepsi kita? Ini contoh biar tambah gampang. Kenapa cubitan itu terasa sakit atau disenggol itu terasa menyakitkan, padahal nggak sakit-sakit amat? Kalau disenggol di pasar, di tepi jalan, gimana? Tersinggung nggak? Kita tersinggung? Kita tersinggung. Kalau disenggol di pasar, tepi jalan, kenapa kita tersinggung? Kita nggak kenal orangnya, nyenggol-nyenggol. Tapi kalau disenggol sama orang yang kita sukai, atau minimal orang yang kita kenal, dicubit sama dia, balas cubit nggak? Ada temen sekali ketemu pasti pakai jewer-jewer atau pakai mukul bahu, ya. Kemana aja kamu? Pakai pukul, plak, ya. Sakit, tapi kita nggak balas. Kenapa kita nggak balas? Karena kita kenal siapa yang mukul. Jadi Bapak saudara makan Allah, musibah itu tergantung kita kenalkah siapa yang memberinya. Kenal siapa yang memberinya, maka baik buruk akan berubah istilahnya. Ya. Kalau ketemu sama dia, kalau dia nggak mukul bahu, kayaknya nggak akrab. Kan ada begitu. Allah Ta'ala saking akrabnya dengan hambanya, Allah menyebut dirinya, fa inni qarib, aku sungguh dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya. Kita punya urat nadi ada di tangan, ada di leher, bukan di leher saja. Karena kalau di leher doang nanti orang mau cari Tuhan di leher, ya. Kita udah ada yang kejadian ya, bunuh diri, sembelih lehernya, katanya mau ketemu Tuhan, mau ketemu Allah. Nah, maka kata musibah yang kita sebut baik dan buruk itu versi hamba. Versi hamba. Hamba yang siapa? Hamba yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mengalami suatu kejadian, dia tidak akan menganggap sesuatu itu buruk. Contoh lain, dulu pernah mungkin latihan silat, latihan karate, latihan apa, disuruh oleh pelatihnya guling-guling. Menyakitkan? Menyakitkan. Saya dulu ikut salah satu bela diri. Kalau mau naik sabuk, semua anggota mukulin kita. Semua anggota mukulin kita. Memukul itu kan sesuatu yang negatif. Tetapi pada hari itu kami bangga ketika dipukul. Kami sangat senang ketika dipukul. Justru kalau nggak dapat pukulan, itu kayaknya nggak senang. Coba lihat bagaimana persepsi antara orang yang mau naik tingkat dipukul dengan orang-orang yang tiba-tiba saya dipukul, kan nggak enak. Ya? Nah, maka hubungan kita dengan Allah itu hubungan musuhan, hubungan temanan, hubungan bos dengan anak buah, atau hubungan kekasih? Apa hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungannya dengan Allah, Allah itu bos. Bos itu gimana? Rajin bekerja dapat tunjangan. Kebanyakan kita memandang Allah itu seperti bos. Kita budaknya. Sehingga yang terjadi adalah orang itu mengejar insentif yang dia dapat dari amalan. Maka hadis-hadis mengenai pahala jadi populer, padahal hadis mengenai bukan pahala itu lebih banyak. Nabi SAW untuk sahabat-sahabat yang masih baru-baru belajar Al-Quran, supaya semangat baca Quran, Nabi mengatakan setiap hurufnya ada 10 pahala. Jika kamu berwudu ada 50. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih.
Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah levelnya senior seperti Ubay bin Ka'ab, tidak ada kalimat itu. Satu kali Nabi SAW meminta Ubay bin Ka'ab, "Hei Ubay, tunggu aku setelah sholat." Maka ditunggulah. Lalu apa yang Nabi lakukan? Ubay bin Ka'ab dipanggil, lalu ditalqinkan bacaan Al-Fatihah. Padahal Ubay sudah hafal surah Al-Fatihah. Kenapa diulang lagi Fatihahnya? Ternyata Fatihah yang pertama itu untuk sholat, Fatihah yang sekarang itu untuk keberkahan. Jadi walaupun kita ini sudah bagus baca Qur'annya, coba ulang lagi deh ngaji kepada ahlinya. Siapa tahu yang pertama itu baru mengenalkan huruf, sekarang baru menikmati huruf. Ternyata Ubay bin Ka'ab mendapatkan keberkahan setelah itu. Apa yang terjadi pada Ubay? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pergi melakukan safar. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Pergi traveling bersama beberapa sahabat, di tengah jalan semua bekalnya habis. Dulu kan nggak ada Alfamart, Indomart, ya, nggak ada minimarket, nggak ada warung, padang pasir. Tiba-tiba mereka sampai di suatu lembah yang di situ ada penduduk desa, ada orang-orang yang punya kekayaan, ada ketua desanya dan semuanya. Sampai Ubay bin Ka'ab ke sana dan beliau mengatakan, mengenalkan diri, "Kami sahabat Rasulullah, berharap agar dapat bantuan." Sesampai di sana Ubay mengatakan, "Tolong bantu kami, jamu kami dengan makanan." Nggak ada satupun yang menjamu. Kenapa? Itu Arab Badui, nggak educate. Mereka tidak terbiasa untuk melayani tamu yang nggak jelas. Walaupun dikatakan itu Rasulullah, tamu Rasulullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak mengeluh, sahabat-sahabat mengeluh. Beliau mengatakan, "Ayo kita lanjut jalan." Coba lihat bagaimana Ubay tidak menganggap penolakan itu sebagai musibah. Bagi dia, tidak mesti ditolak itu berarti gagal. Belum tentu. Belum tentu ditolak itu gagal. Ini rumus-rumus yang saya banyak lihat. Sahabat Nabi kok pintar sekali membaca ini. Jalan terus, jalan. Belum sampai sejauh 1 mil, tiba-tiba ada dari belakang sana, dari arah desa yang ditinggalkan tadi, seseorang menunggang kuda dengan cepat dan mengatakan, "Hei sahabat Rasulullah, hal minkum min raqin," dengan teriakan yang sangat keras, mengatakan, "Hei sahabat Muhammad Rasulullah, adakah kamu yang bisa meruqyah?" Ruqyah bahasa Arab artinya mantra, lapal, ya, di perapalan, ya, bacaan-bacaan. Kemudian semua sahabat diam kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, "Saya bisa." Di sini Ubay sudah mulai tersenyum. Kenapa? Ditolak pertama belum tentu gagal. Siapa tahu itu awal dari kemenangan. Lalu kemudian dia katakan, "Saya bisa meruqyah." Datanglah, ya, sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kata Ubay, "Saya mau meruqyah, tapi dengan syarat." Apa syaratnya? 40 domba kasih ke kami, karena yang akan diruqyah pemimpin suku punya banyak ternak, ternaknya ribuan, 40 itu sedikit. Seandainya penduduk desa tadi itu mau menjamu, dia nggak akan tekor sampai 40. Tapi sudah buat kesepakatan, ternyata ketua sukunya kena bisa binatang-binatang liar yang ada di padang Sahara. Sampai di desa tersebut, kembali lagi dia cuma baca Al-Fatihah 3 kali, lalu kemudian diludahin. Tuh. Maka ruqyah yang benar itu ada tekniknya, meniupkan atau meludahi. Bukan cuma baca-baca doang, apalagi dipukul-pukul itu nggak ada. Ya, kalau ditepuk-tepuk ada, tapping namanya. Lalu apa yang terjadi? Di ludah pertama hilang sakitnya, ludah kedua hilang panasnya, ludah ketiga sembuh total. 3 kali dia meludah. Apa yang dibaca? Yang dibaca Fatihah dengan rasa, dengan cara yang Nabi ajarkan sebelum beliau berangkat itu, yaitu Al-Fatihah keberkahan. Sembuh total. Kok bisa sembuh? Ya, ini sahabat Rasulullah, ya, sahabat Rasulullah.
Akhirnya ketua desa membayar 40 onta, 40 domba. Langsung dimakan nggak sama Ubay? Enggak. Ubay kemudian bingung, ini halal nggak ya? Upah rukyah halal nggak ya? Kemudian sampai ke Madinah, mereka tetap lapar, sampai di Madinah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami memakan upah dari memantra, merukyah? Apa kata Nabi? Nabi nggak jawab pakai iya atau tidak. Mana dombamu? Sini kita makan bareng. Jadi ternyata jawaban itu nggak mesti iya atau tidak. Itu jawabannya artinya apa? Halal atau tidak? Halal, ya. Itu baru satu kisah. Bahwa gagal pertama itu belum tentu musibah. Siapa tahu itu adalah anugerah. Coba kalau nggak begitu, nggak akan dapat 40 domba. Oke? Itu baru satu. Dulu yang senang main ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, kita biasanya ditakut-takutin sama orang tua-tua. Apa kata mereka? Hati-hati naik gunung, hati-hati naik bukit, nanti ada babi hutan. Disebutnya apa, Pak? Kan dia celeng gitu ya, kata orang Jawa ya. Celeng kan dia, babi, apalah namanya. Ditakut-takutin. Kalau di padang pasir yang ditakuti apa? Al-Asadu. Apa artinya? Al-Asad. Bukan Bashar Asad. Bashar Asad tuh yang memimpin Suriah ya. Asad apa artinya? Singa. Kalau udah ketemu singa, itu orang Arab kafilah perjalanan kabur kemana-mana. Tapi uniknya sekarang yang bertemu Asad itu adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak Rasulullah. Maka dia mengatakan, "Hei singa, ya Asad." Hei singa, ternyata singa itu bisa dipanggil. Jadi ketemu begitu nggak dianggapnya musibah. Wah, habis nih, nyawa saya habis nih, hilang. Enggak, dia nggak berburuk sangka kepada Allah. Bagi dia, lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit milik Allah. Dan saya temannya, muridnya, sahabatnya, budaknya, kekasih Allah. Maka dia katakan, hei singa, ana maula Rasulillah. Aku mantan budak Rasulullah yang mengabdi sekian tahun kepada Rasulullah. Dalluni tariq, tunjukkan aku jalan. Malah minta tunjuk jalan, Pak. Ditunjukin sampai selesai, sampai ketemu jalan besar. Jadi ternyata semua yang kita hadapi tergantung cara menghadapinya. Tergantung di sini. Panik, selesai, kelar sudah ya. Tapi kalau tenang, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini rumus dalam surat Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar di kalbunya. Tapi kata kuncinya apa? Kalbu. Maka semenjak hari ini, detik ini, siang ini, coba memahami segala sesuatu di muka bumi ini dengan kalbu, supaya tidak menjadi musibah. Ya. Dulu waktu saya pernah ikut salah satu jamaah yang menginap di beberapa masjid sekian hari. Dia bercerita tentang salah satu amirnya yang keluar di wilayah Amerika sana. Tiba-tiba kapal karam di tengah laut. Apa kata amirnya? Kamu ikut saya, bismillah. Allahumma sakhir lana hadzal bahr. Doanya Nabi Musa, ya Allah tundukkan bagi kami lautan ini. Apa kata beliau? Jangan lihat kiri kanan atau ke belakang, kita jalan, bismillah. Jalan semua sampai ke pantai. Jadi ketika karam pun terjadi, pecah kapalnya, hancur kapalnya, mereka tidak pernah putus asa kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah buka kalbunya. Dia punya jalan keluar yang lain. Apa bahasa makan Allah? Suatu kali Nabi SAW kehabisan makanan dan air. Kehabisan makanan dan air. Bagi kita musibah nggak? Kisahnya dua kali. Pertama makanan habis. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian meminta kepada Allah. Lalu Nabi mendapat wahyu. Kumpulkan semua makanan yang tersisa. Akhirnya mereka mengumpulkan. Lalu Nabi doakan, ya Allah berkahi makanan ini. Semua sahabat memakan makanan yang tersisa sedikit itu, ternyata setelah semuanya kenyang masih tersisa banyak.
Berarti makanan banyak sedikit akan menjadi musibah kalau Allah tidak ada dalam persepsi kita. Lalu dalam kisah hadis Imam Bukhari yang lain, Nabi SAW kehabisan air. Untuk berwuduk tidak bisa, untuk minum tidak bisa. Apa yang Nabi lakukan? Ambil satu gayung air, taruh di belakang bawah tangannya. Nabi kemudian berdoa, ya Allah berkahi, keluarlah air dari. Nah, ternyata suatu musibah yang terjadi jika dipahami dengan kalbu, di situ akan muncul keajaiban-keajaiban dari Allah Ta'ala. Percaya atau tidak? Ya, maka ajaran Ahlus Sunnah memahami musibah, tidak ada yang dianggap buruk, semuanya dianggap baik. Namun ada sebuah hadis, ya, sebuah ayat malah, ya, dalam surah Taubah, surah Bara'ah, dalam sebutan tafsir disebutkan, am hasibtum an tutraku, apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan kamu beriman tetapi kamu belum terbukti di sisi Allah sebagai orang yang berjihad, berjuang di sisi Allah. Walamma ya'lamillah, Allah belum menyaksikan kamu sebagai orang yang jahadu, bermujahadah, berjuang di jalan Allah. Masih ingat persoalan imunisasi? Terlepas dari kita beda pendapat mazhab mengenai hukum secara fikih, apakah imunisasi boleh atau tidak? Cara kerja imunisasi bagaimana? Masukkan penyakit ke dalam tubuh, benar gak? Supaya nanti antibodinya bekerja melawan. Dan ternyata cara paling mudah untuk menjelaskan musibah itu adalah teori itu. Setiap kali terjadi musibah, baik itu musibah fisik, musibah non fisik, musibah pemikiran, bahkan musibah maksiat. Ada orang mengeluhkan kepada saya, Ustadz, kenapa saya nggak bisa nangis kalau sholat? Itu musibah itu, nggak bisa khusyuk, tidak bisa menikmati kalau ibadah. Apa yang terjadi pada saya? Hati saya sudah dikutuk oleh Allah atau bagaimana? Padahal saya sudah tahajud, disebutin semua amalnya. Saya sudah tahajud, zikir pagi sore, kajian setiap hari ada. Kalau saya nggak sempat, saya nonton. Semuanya dia sudah jaga. Tapi kenapa rasa itu belum kunjung datang? Mulai ternyata saya usut orang ini merasa karena dia sudah banyak ibadah, sudah banyak kajian, sudah punya daftar kajian ustadz, merasa dirinya orang paling suci dan soleh di tempat itu. Maka yang terjadi pada dia apa setelah itu? Saya katakan tunggu aja, nanti ada ketemu suatu takdir yang terjadi padamu, kamu akan menjadi orang yang gampang nangis, gampang mewek gitu, gampang nangis. Tiba-tiba dia datang di hari keberapa dan mengatakan, Ustaz, gak bisa bicara, ya. Ternyata dia habis maksiat. Orang yang selama ini jaga, tapi maksiat dia apa? Maksiat dia, ternyata bagi dia maksiat itu gak mesti berbuat nakal. Bagi dia maksiat itu, durhaka itu, kalau subuh gak jamaah. Jadi dia sudah sekian tahun selalu subuh berjamaah. Tapi pagi ini Allah bikin dia tidur. Biasanya pulang subuh ngelihat rumah kiri kanan samping, itu munafik, itu munafik. Kenapa? Enggak subuh berjamaah. Sekarang dikasih musibah tidur. Dia tertidur, bangun jam 6 udah syuruk. Biasanya merasa suci situ, kemudian dia tahu, ya Rob, jika engkau tidak bangunkan aku tidak bisa. Maka sekarang setiap kali dia telat sholat jamaah, dia nangis. Bagi dia itu musibah. Ada orang yang gak pakai gitu. Musibah dia bagaimana? Betul-betul maksiat hakiki. Ketika dia terjebak dengan pergaulan bebas, atau minuman keras, atau narkoba, orang ini selama ini suci, bersih, tahu-tahu terjebak sekali saja. Setiap kali dia istighfar, dia selalu nangis. Padahal selama bertahun-tahun tidak pernah nangis. Kenapa tidak pernah nangis? Merasa suci. Sekali Allah takdirkan dia bermaksiat, maksiat itu menghantuinya setiap hari, setiap saat.
Akhirnya dia mengatakan, ya Rob, ya Rob. Ternyata itu maksiat itu musibah, bikin dia bisa kalbunya lembut. Sekarang orang itu nggak pernah merasa sok suci lagi, nggak pernah merasa suci lagi. Ketemu ada orang mojok berdua, dia bilang, ya Allah, aku tidak sanggup menegurnya, tolong kasih hidayah mereka. Nggak ada kebencian. Ketemu ada orang beda faham, ya Allah, aku beda faham sama dia. Jika dia benar, tolong tunjukkan aku memahami isi pikiran dia. Jika aku benar, tolong lapangkan dada dan pikirannya. Gak ada kebencian. Orang-orang ini sudah mengenal Allah Ta'ala. Ini yang Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang-orang beriman. Kenapa? Setiap apapun yang terjadi, dia pandang itu skenario dari Allah Ta'ala. Saya sering bertanya kepada jamaah, kalau yang cubit kamu, orang tidak dikenal, kamu balas. Tapi kalau pasanganmu mencubit kamu balas bukan pakai cubitan, tapi pakai bibir, ya, pakai sayang. Jika yang mukul anak, kita balas memeluk. Tapi kalau yang mukul bukan anak, kita bentak, ya. Kamu siapa? Bapakmu siapa? Kita bentak. Seperti sahabat tadi diterpa oleh angin, dia tidak mengenal angin itu ternyata diurus oleh Allah. Angin pun dia bentak, apalagi kalau dia kena sama anak-anak, kena sama orang lain, mungkin semuanya dikutuk sama dia. Bapak saudara makan Allah, inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah memandang semua terjadi biiznillah, semua dengan izin Allah. Tapi bedakan, izin itu berbeda dengan ridho. Yang menciptakan kekufuran Allah, yang menciptakan iblis Allah, yang menciptakan Adam Allah, yang menciptakan malaikat Allah. Tapi Allah ridhoi Nabi Adam, Allah sayang kepada malaikat, tapi tidak ridho kepada iblis. Allah izin kepada iblis, izin, tapi tidak ridho. Inilah perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan aliran yang disebut dulu Qadariyah. Qadariyah ini menolak takdir. Kata mereka, Allah pasti hanya berkehendak yang baik-baik, yang buruk itu buatan setan. Berarti ada dua pencipta. Satu pencipta kebaikan bernama Allah, pencipta keburukan bernama iblis atau setan. Ajaran mereka dianggap oleh para imam Ahlus Sunnah sebagai Neo-Zoroaster, Neo-Majusi. Bukan Majusi itu meyakini bahwa ada Tuhan hitam, ada Tuhan putih, Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Dalam Islam tidak. Yang menciptakan kebaikan itu sama dengan yang menciptakan keburukan. Sebenarnya tidak ada kebaikan itu benar-benar baik, tidak ada keburukan itu benar-benar buruk. Bukankah ada orang yang sholat tapi Allah kutuk? Benar? Ada ayatnya? Orang sholat tapi Allah kutuk. Ada? Ayatnya apa? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Berarti tidak semua orang yang taat itu diridhai. Tidak semua orang yang bermaksiat itu langsung dikutuk oleh Allah. Siapa tahu maksiat dia menjadi sebab dia paling taat. Siapa tahu orang yang taat itu awal dari maksiatnya. Maka dalam kajian-kajian kita menyebut musibah itu ada yang bersifat materi. Ini yang disebut dalam Al-Quran, walanabluwannakum, disebut dia bala. Apa saja? Khauf, ya, rasa takut psikis. Apalagi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Terus wal ju' itu ekonomi, perut lapar. Khauf tadi psikis, politik, masuk khauf, politik, ekonomi, apalagi yang ketiga, naqsim, kurang harta. Yang keempat wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya ada orang yang meninggal. Ini disebut bala. Bala itu sesuatu yang menimpa dan pasti kesannya negatif secara zahir. Tapi pernahkah kita dapat teman, saudara, mulai sholat pas emaknya mati? Ada yang dapat teman begitu? Saya punya teman begitu. Ustaz, saya dulu nggak sholat, tapi pas mak saya sekarat, mak saya bilang, enak kamu sholat, makmu mau mati, bahagiakan makmu dengan sholat. Sampai sekarang dia nggak pernah tinggal sholat.
Apa kata dia? Aku ingin bahagiakan makku. Ternyata meninggalnya maknya awal dari dia taat kepada Allah Ta'ala. Musibah itu bala, tapi ternyata itu batu loncatan dia menjadi baik. Pensiun itu musibah nggak? Bagi orang yang lagi butuh duit, musibah. Tapi bagi sebagian orang pensiun itu awal dari memasuki makom yang disebut tajrid. Apa arti tajrid? Bisa fokus bersama Allah, nggak perlu riwa-riwi lagi, ya. Bisa orang biasanya waktu duha sibuk di kantor, dia sibuk bersama Allah, sholat duha. Jadi jangan-jangan kita kadang-kadang ada jobless dalam bulan-bulan tertentu, hari tertentu, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Bapak saudara makan Allah. Maka ketika ini terjadi, bala ini terjadi, jangan selalu dipahami negatif. Lalu ada jenis kedua. Apa jenis kedua? Kalau di surat Al-Mulk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dialah, ya. Terus kalau puji bagi Allah, siapa dia? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum, untuk apa? Siapa yang ahsanu amala? Ternyata hidup mati. Orang mau mati biasanya sakit, tabrakan atau apa. Berarti itu proses semua itu. Orang hidup ada yang makan, minum, lapar. Maka semua yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang 4 itu maknanya terkandung dalam ayat ini, surah Al-Mulk. Segala puji milik Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum. Ternyata hidup itu sendiri disebut bala. Maka kata bala tidak boleh selalu dikatakan negatif. Yablu, ya. Ternyata bisa diartikan menempa. Yablu itu bisa diartikan untuk menempa kamu. Jadi bala itu bisa arti tempaan. Coba lihat, harga-harga pisau yang paling mahal itu yang tempaannya lama atau yang tempaannya sebentar? Tempaannya lama. Yang kualitasnya bagus, yang lama itu. Yang lama itu, yang paling banyak. Coba lihat sekarang, teman-teman kita yang sukses itu adalah orang-orang yang kena tempaan waktu bekerja atau waktu dia sekolah, itu lebih banyak daripada yang senang-senang hidupnya waktu dia masih muda. Ternyata benar kata Nabi SAW menyebut hadis ini, ajaban li amril mu'min, sesuai dengan surah Al-Mulk. Sungguh hebat orang beriman. Semua apa yang ada pada dia itu untuk menaikkan imannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ayyukum ahsanu amala. Ya, disambungin ayatnya semua, ternyata ketemu. Mana di antara kamu yang the best, yang terbaik? Ahsanu amala. Dan amal itu terbagi dua. Ada amal zahir, ada amal batin. Ketika terjebak maksiat itu musibah. Kita mengatakan ya sudahlah, hancur sekalian, berarti dia masuk ke orang yang putus asa, khauf, masuk ke khauf. Atau sebaliknya, orang yang mendapatkan ketaatan itu juga musibah. Nanti orang puji dia, wah soleh sekali kau ya, kita pakai gamis, waduh kayak Nabi Muhammad bener ya. Atau misalnya kita pakai kopiah, waduh udah jadi kiai dah ya. Senang dengan pujian, itu sudah dapat musibah. Atau saya punya pemahaman, saya ikut satu kelompok, pemahaman saya anggap paling benar, itu musibah pemikiran. Betul banyak orang hari ini yang mendapatkan suatu pemahaman, tapi pemahamannya bukan anugerah, tapi musibah. Tapi ternyata orang-orang yang sekarang dapat musibah pemikiran, jika dia berhasil melewati itu, nanti dia jadi orang yang matang. Sadar atau tidak, ajaran apa, aliran apa yang kita ikuti, itu musibah semua. Sampai ketemu nanti mana yang menenangkan kalbu. Saya dulu pernah ikut bermacam aliran-aliran, ya. Mulai dari yang ekstremis sampai kepada yang liberal. Tapi yang liberal paling sebentar ya, cuma 3 bulan lah, paling sebentar.
paling sebentar alhamdulillah. Tapi kalau yang ekstremis sampai 3 tahun kita ikut kajian tafsir aja, nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Imam masjid nggak ikut kajian sama kita. Pernah ada aliran itu, saya nggak usah sebut nama alirannya. Aliran ini terlarang di Indonesia. Ada kajian begitu. Ini mereka masuk ke kampus-kampus buat halaqah tafsir. Hati-hati kalau teman kita punya halaqah tafsir, jangan-jangan itu. Saya isi sebuah kajian training dulu di salah satu kota di Sumatera, ya, saya nggak usah sebut kotanya. Itu bagus sekali, ya. Dia nggak mau panggil saya Ustaz. Pak, Anda itu salah. Oh, salah terus dia. Kenapa? Di dalam Al-Quran ayat sekian nomor sekian, surat sekian nomor sekian. Saya tanya, coba sebutin ayatnya. Oh, saya nggak hafal ayatnya, saya hafal nomornya. Nah, maka ciri-ciri kelompok ini adalah karena saya pernah seperti dia menghafalkan nomor surat plus nomor ayat. Ini ciri-cirinya, Pak. Cek nanti ya. Kalau ketemu kelompok begini, pastikan ini kelompok terlarang. Ya. Main salah-salahin aja. Ternyata ayat yang dia baca itu bukan ayatnya, tapi terjemahannya. Terjemahan Kementerian Agama. Kementerian Agama nggak salah menerjemahkan, tapi dia salah memahaminya. Oh, itu banyak ya. Banyak hal. Sampai kami dulu tidak mau makan sembelihan ibu sendiri. Jadi mak saya, kita punya ayam potong di belakang rumah, itu dipotong. Saya tanya, siapa yang motong nih? Kata ibu saya yang motong. Nggak jadi makan. Kenapa? Mak saya waktu itu belum pakai jilbab. Ya, mak saya dulu ngapain? Beliau perias. Wah, dulu bagi saya perias tabarruj jahiliyah, haram. Dikasih duit saya tolak, saya lempar depan semua santri. Nah, balikin. Bayangkan bagaimana hebatnya pemahaman menimpa saya waktu itu. Musibah enggak? Musibah bagi orang tua, musibah bagi orang sekitar. Saya merasa dapat nikmat, tapi ternyata itu musibah. Cuma itu menempa pikiran. Lewat masa itu, lepas dari situ kayaknya pikiran saya bisa ditempa sesuatu dan itu menjadi kuat. Sekarang kalau ada yang ketemu begitu, langsung bisa kita benerin cara berpikirnya. Mereka masuk ke anak-anak muda dengan cuci otak, kita bisa cuci otak dia kembali. Teknik itu saya dapat dari mereka. Nah, bahwa karena Allah, maka musibah itu juga ada bersifat pemikiran, bersifat ajaran. Kenapa Allah semua ciptakan itu? Jawabannya sederhana. 2. Pertama surat At-Taubah tadi, supaya Allah menyaksikan siapa di antara kamu yang betul-betul bermujahadah, berjihad, yang betul-betul berkorban. Dan yang kedua, siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang the best, yang bisa melewati masa itu semua. Maka jika ada kita mengalami masalah hari ini, esok atau nanti, katakanlah nanti, ya Allah, pasti Engkau menginginkan sesuatu. Pasti Engkau menginginkan sesuatu yang baik. Maka Nabi SAW selalu berdoa setiap selesai sholatnya. Diajarkan ke sahabat Abu Darda, a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ilhamkan aku untuk bisa bagus-bagus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Jadi ternyata ibadahnya orang-orang yang dapat musibah adalah bersabar. Sabar itu di kolbu atau di baju? Atau di tulisan? Ya udah, saya sabar, tulis. Itu sabar atau tulisan sabar? Ya udah, saya ngomong saya sabar, tapi sampai kepala aja dibentur-benturin. Itu sabar gak? Enggak. Orang sabar, kata Imam Zunnun al-Misri, ulama salafus saleh, as-sabru adamus syakwa. Orang sabar itu ciri-cirinya satu aja paling gampang, nggak suka ngeluh. Ngeluh nggak? Masih mengeluh? Belum disebut sabirin. Mengeluhkan apa saja? Mengeluhkan kerjaan, mengeluhkan pasangan, mengeluhkan anak, mengeluhkan tunjangan, mengeluhkan apa saja. Bahkan mengeluhkan masjid, semua dikeluhkan ya. Tadi saya mengeluh juga ya, jadi imam kok panas sekali ya. Ternyata saya ingat
yang paling banyak pahalanya kan imam. Wah, terhibur lagi dah ya. Jadi yang panas-panas itu paling banyak pahalanya. Yang sejuk di sini tapi pahalanya kurang, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Saudara makan Allah. Jadi kalau ada teman kita beda faham sama kita sekarang, bagi dia kita dapat musibah pemikiran, bagi kita dia dapat musibah pemikiran. Semoga nanti Allah pertemukan. Amin ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara semua. Jadi mohon perbaiki persepsinya. Semoga semua yang terjadi menjadi awal dari ridha kepada Allah. Jadi puncaknya adalah ridha. Puncaknya semuanya adalah ridha. Amalkan zikir ini. Raditu billahi robba. Ridha. Ridha itu menerima apa saja. Kalau anak kecil biasa dikasih 20.000 setiap hari, udah setahun dia sekolah, bulan depan kasih dia 15.000, ngeluh nggak? Ngeluh. Pertanyaan ini saya tanyakan beberapa bulan yang lalu. Tapi ada anak yang nggak pernah kita kasih 20.000, terus sekarang kita kasih 5.000 tepi jalan anak-anak, seneng nggak dia? Senengnya bukan main. Kenapa? Dapat 5.000 sesekali. Jika ingin anak kita menjadi anak-anak yang mengerti takdir, mengerti musibah, sesekali sulitkan hidupnya. Sulitkan hidupnya. Maka terpah dia dengan perasaan itu, terpah dia dengan kekurangan. Karena orang tua yang mengajarkan anaknya hidup sederhana, hidup miskin, anaknya akan siap jadi orang kaya. Orang tua yang selalu memberi fasilitas anaknya, siap-siap anaknya nanti kena musibah kemiskinan. Makanya Nabi ini penutup hadis saya mengatakan, lal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran, kesusahan hidup yang aku takuti. Siapapun presidennya nanti, nggak usah takut masalah kemiskinan. Pasti makannya tetap 3 kali sehari. Masalahnya suka ngeluh atau tidak? Ya, setiap kali saya naik travel itu semua sopir tuh ngomong apa? Ah bang, hidup ini susah, pahit gitu. Tapi saya tanya, kamu makannya berapa kali setiap hari? 3 kali. Ngerokoknya nggak tanggung-tanggung. Tahu sendiri sopir. Ngerokoknya masya Allah. Rokok kita hitung-hitung, kalkulasikan. Kalau dia nggak ngerokok, dia akan bisa beli buku, atau dia bisa beli makan, atau mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nggak memahami. Yang disalahkan selalu orang lain. Nyalahkan tetangga lah, nyalahin atasan lah, nyalahin pemerintah lah, semuanya disalahin. Jadi orang-orang begini kita sebut dia al-ayisuna rahmatillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Semuanya salah. Ciri-ciri orang yang belum dewasa selalu nyalahkan orang lain. Maka orang-orang yang sabar ini tidak pernah menyalahkan orang lain. Mari salahkan diri sendiri, tidak salahkan orang lain. Ya, demikian kajian kita, kajian khalas, naktatim binun soal. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.